Hai para siswa, selamat datang di Forum SMA Sinluis Semarang. Provisiat, Anda semua telah resmi menjadi siswa-siswi SMA Sinluis Semarang. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya Ibu Sisilia Kiswanti, Guru BK SMA Sinluis, akan menyampaikan kepada kalian semua tentang narkoba, pornografi, dan pergaulan bebas. Untuk 3 hal tersebut, katakan tidak. Tidak untuk narkoba, tidak untuk pornografi, dan tidak untuk pergaulan bebas. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya. Adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Nafsa adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi nafsa sama dengan narkoba. Ada yang sering menyebutnya narkoba, ada yang sering menyebutnya nafsa. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu menurut Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 yaitu heroin, putau, kokain, dan ganja. Golongan 2 itu morfin dan petidin, dan golongan 3 itu kodein. Kemudian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, tapi bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan ekstasi, sabu, dan LSD. Golongan yang kedua itu amfetamin, metilfenidat, dan ritalin. Golongan ketiga itu phenobarbital, flunitrazepam. Zat adiktif lainnya itu apa? Zat yang dapat menimbulkan ketergantungan, seperti alkohol, rokok, lem, ether, dan kopi. Jadi nafsa, tadi narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain yang juga sering disebut narkoba, narkotika, psikotropika, atau bahan adiktif yang berbahaya. Untuk ketiga hal tersebut, ya, atau satu golongan nafsa dan narkotika, psikotropika, zat adiktif, itu kita tidak boleh bersentuhan, apalagi menggunakan. Mengapa? Mengapa kita harus mengatakan tidak? Katakan tidak untuk narkoba atau nafsa. Kenapa? Karena narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Kalau kamu sudah mencoba-coba menggunakan, maka kamu akan selalu meminta, mencari untuk bisa menggunakan lagi.
Nah, kalau kamu sudah ketergantungan menggunakan, maka saraf-saraf pusatmu itu akan digrogoti. Lama-lama kamu akan mengalami kerugian sendiri karena kamu tidak bisa berpikir jernih. Kamu menjadi bodoh. Prestasi belajar akan menurun drastis, itu akan diketahui tanda-tanda itu oleh gurumu. Dan lebih jauh dari itu, narkoba atau nafsa apapun bentuknya itu akan merusak organ tubuh. Kalau kamu sudah terus ketagihan dan kamu tidak bisa memenuhi karena tidak punya uang, nah kamu mau dijadikan pengedar, akhirnya kamu harus masuk penjara. Maka sekali lagi untuk narkoba katakan tidak. Jangan berani coba-coba. Berikutnya pornografi. Apa itu pornografi? Pornografi adalah sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, ataupun bentuk-bentuk pesan lain melalui berbagai media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan. Jadi tadi bentuknya bisa apa saja ya, bisa hanya ilustrasi, bisa berupa animasi, tapi kalau itu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual, itu namanya pornografi. Itu menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 itu tentang pornografi. Untuk hal-hal seperti ini, lihat, jangan pernah ingin tahu, apalagi mengintip, ya, karena kamu akan kecanduan. Di mana biasanya pornografi ditemukan? Bisa melalui game, melalui video, melalui laman media sosial, melalui majalah, melalui buku cerita, melalui komik, melalui koran. Nah, melalui hal-hal tersebut, kamu bisa akan menemukan itu. Kalau sesekali kamu buka media sosial, sudah ada itu, stop, jangan dilanjut, karena kamu akan cari terus. Apa saja faktor penyebab terkena pornografi? Yang pertama, bisa karena terpengaruh teman sebaya dan lingkungannya. Bisa karena penasaran dan coba-coba mengakses situs berisi muatan pornografi. Bisa karena pola asuh yang keliru yang menyebabkan anak menjadi kesepian, jenuh, tertekan, pemarah, dan lelah. Bisa juga karena tidak sengaja terkena pornografi ketika mengakses internet. Lalu, meluangkan waktu yang luang untuk melakukan kurang baik dari apa yang diketahui itu. Ciri-ciri anak kecanduan pornografi. Pertama, enggan lepas dari gadget, senang menyendiri terutama di kamarnya, melupakan kebiasaan baiknya, malas, enggan belajar, enggan bergaul, sering tampak gugup apabila ada yang mengajaknya berkomunikasi, tidak punya gairah beraktivitas. Stop. Jika kamu pernah bersinggungan dengan pornografi, katakan stop, jangan dilanjut. Mengapa? Karena akan membuat kamu menjadi pikiran kacau karena selalu tertarik mencari materi pornografi, pelupa dan sulit berkonsentrasi, cemas rahasianya terbongkar,
sulit bersosialisasi dengan keluarga maupun teman-temannya, mudah marah dan mudah tersinggung. Nah, itu tadi pornografi. Berikutnya tentang pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas merupakan suatu perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam norma yang berlaku di masyarakat. Remaja yang sudah masuk dalam pergaulan bebas itu akan suka di luar rumah. Ya, tidak tenang tinggal di rumah bersama keluarga, tapi suka di luar rumah, ingin bebas. Jadi pergaulan bebas seperti jenisnya itu merokok dan menyalahgunakan narkoba, seks bebas, tawuran, dan membuat kerusuhan. Sering menghabiskan waktu di dunia gemerlap, dugem, seperti party, clubbing, dan sebagainya. Akibat utama dari pergaulan bebas adalah rusaknya masa depan. Mengapa? Karena dapat tertular penyakit seksual. Coba kalau siswa SMA terkena penyakit seksual, mau berobat kemana ya? Malu diketahui ya. Terkena HIV lebih berbahaya lagi. Terkena HPV, hamil di luar pernikahan, atau kalau cowok dikucilkan dari lingkungan sosial karena tindak kriminal atau kejahatan. Para siswa SMA Sinlui Semarang berkarakter berprestasi. Oleh karena itu, no narkoba, no pornografi, no pergaulan bebas. Jangan sampai ada satupun siswa yang terkena narkoba atau suka pornografi atau ikut pergaulan bebas, karena semua tanda-tanda itu akan diketahui oleh guru-gurumu. Lebih dari itu, kamu akan merusak masa depanmu sendiri. Mari kita menjadi siswa-siswi yang berkarakter dan berprestasi, yang mengukir masa depan yang cerah, memiliki prestasi yang tinggi, memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih. Begitu sosialisasi tentang narkoba, pornografi, dan pergaulan bebas. Dan tetap semangat menjadi siswa-siswi SMA Sinlui.